Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada hari Senin ini tanggal 14 Juni 2021 saya akan menyampaikan berkenaan dengan berhutang dan istighfar. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa arti hutang alias utang? Siapa yang mengenal hutang? Manusia merupakan makhluk sosial. Artinya adalah manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia memerlukan orang lain dalam kehidupannya. Manusia perlu manusia lainnya untuk saling tolong-menolong dan bantu-membantu. Misalnya, saling pinjam-meminjam barang atau uang. Di antaranya adalah berhutang atau dikenal dengan utang. Setiap kita pernah merasakan berhutang dan mengalami pinjam hutang. Besar kecilnya itu tergantung kebutuhan yang diperlukan dan dibutuhkan. Kita juga pasti mengetahui apa itu hutang. Hutang merupakan atau adalah kita mempunyai pinjaman berupa barang atau uang dengan mengembalikan sesuai batas yang sudah ditentukan bersama dan disepakati bersama-sama. Dalam bahasa Arab, hutang disebut dengan al-qadh, yang secara etimologi artinya adalah memotong. Sedangkan menurut syariat atau kaidah Islam, memiliki makna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan. Maka itu disebut juga sebagai pinjaman. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mengelola keuangan pribadi adalah sebuah kegiatan yang cukup menantang. Dibutuhkan perhitungan yang matang dan keputusan yang tepat saat ingin menggunakannya. Namun tak jarang banyak orang yang gagal mengatur keuangannya dengan baik, atau memang terjadi sesuatu yang di luar rencana, hingga akhirnya seseorang memutuskan untuk berhutang. Hutang adalah salah satu kata yang ingin dihindari dalam setiap keuangan pribadi. Sebab berhutang bukan hanya akan memberatkan diri sendiri jika gagal mengaturnya dengan baik, tetapi juga bisa mengganggu berbagai tujuan keuangan yang kita miliki dan juga membebani mental jika kesulitan memperoleh cara membayari atau membayarkannya. Maka berhutanglah hanya untuk kebutuhan saja dan sangat terpaksa serta dengan nilai yang sesuai dengan kemampuan finansial kita. Jangan sekali-kali melakukannya untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Inilah
yang membuat hutang selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif bagi kebanyakan orang. Padahal sejatinya hutang adalah sesuatu yang memang wajar terjadi dalam kehidupan manusia dan merupakan praktek yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Faktanya, kegiatan utang piutang sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketahuilah menurut beberapa sumber, catatan tertua tentang hutang berasal dari kebudayaan Mesopotamia pada tahun 2000 sebelum Masehi. Kala itu para petani di sana biasa meminjam bibit atau hewan penggarap sawah kepada pemodal untuk kemudian dikembalikan setelah panen terjadi. Pada zaman sekarang ini pun hal yang semacam ini masih terjadi. Peminjaman bibit kepada pemodal atau juga penggarapan lahan dengan hewan, atau sekarang dengan yang lebih canggih di dalam teknologi ini. Islam adalah agama yang indah, mengajarkan keindahan dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu hal yang wajar dan yang dibenarkan jika terjadi pinjam-meminjam dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu hutang. Dalam hal ini, Islam juga telah memberikan pengarahan agar pinjam-meminjam tetap indah. Yang pertama adalah Islam mengajarkan agar kita mencatat saat terjadi hutang piutang sekecil apapun. Yang kedua, bagi yang meminjam, jika sudah jatuh tempo, ia wajib mengembalikannya jika sudah mampu. Jika tidak membayar, maka ini adalah termasuk dosa besar dan akan dihinakan oleh Ilahi di dunia ini dan di akhirat nanti. Dalam hal ini, seseorang dituntut untuk jujur kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai ia mampu membayar hutangnya, akan tetapi ia berpura-pura tidak mampu. Yang ketiga, di sisi lain bagi orang yang dipinjam uangnya, jika ia menemukan saudaranya tidak mampu membayar, maka Islam mengajarkan baginya untuk memberikan tempo waktu kepada orang yang meminjamnya, tanpa imbalan apapun dan tanpa menambah sedikit pun dari pinjamannya. Imbalan dan tambahan tersebut sekecil apapun adalah riba yang mengantarkan ke neraka jahanam. Keempat, bagi yang meminjam uang, maka hutang harus tetap dibayar. Jika andai kata dia meninggal, maka ahli warisnya wajib membayarkannya. Yang meminjamkan uang dalam hal ini, jika ikhlas, bisa saja membebaskan hutang si peminjam yang telah almarhum. Ini juga suatu amalan yang baik. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ajaran Islam cukup konsen terhadap permasalahan hutang. Oleh karena itu ada beberapa hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut akan saya sampaikan untuk kita perhatikan. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah jilid 2 halaman 806 dikatakan, barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya,
yaitu dia meninggal dunia dalam keadaan terbebas dari 3 hal, niscaya ia akan masuk surga, yaitu ia bebas dari sombong, ia bebas dari khianat, dan dia bebas dari tanggungan berhutang. Selanjutnya di dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, yakni sombong, khianat, hutang, maka dia akan masuk surga. Begitu juga di dalam hadis Musnad Ahmad dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin itu tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutang itu dia lunasi. Selama kita berniat melunaskan hutang, insya Allah akan mendapat bantuan dari Allah Ta'ala guna melunasinya. Yang terpenting adalah niat kita sungguh-sungguh ingin melunasi hutang. Sebagaimana sebuah hadis tentang niat berhutang mengatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhutang dengan maksud berniat segera melunasinya, maka Allah akan segera melunasinya. Dan barang siapa yang berhutang dengan maksud berniat tidak akan melunasinya, maka Allah Ta'ala akan menggiringnya kepada kebinasaan. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, oleh karenanya kita yang mau berhutang, sama-samalah selalu berdoa. Di dalam hadis riwayat An-Nasai ada diajarkan doanya, yaitu barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jazaa'us salafil hamdu wal adai. Artinya adalah, semoga Allah Ta'ala memberikan berkah kepada engkau dalam keluarga dan harta engkau. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujian dan pembayaran. Tentunya untuk terbebas dari hutang, selain kita berniat dan kita berusaha serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu juga kita banyak istighfar dan memperkuat doa agar Allah Ta'ala membukakan jalan dan menganugerahkan rezeki yang tidak diduga-duga, sehingga kita dapat terbebas dari hutang. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menyatakan, ada seseorang mengajukan permohonan doa untuk urusan hutangnya. Maka beliau alaihissalam bersabda, banyak-banyaklah beristighfar. Inilah cara bagi manusia untuk terlepas dari kesulitan, yaitu kesusahan. Selain itu, istighfar merupakan kunci bagi keberhasilan. Saya sampaikan kembali, istighfar merupakan kunci bagi keberhasilan. Hal ini bisa dilihat di dalam Malpujat Jilid 2 halaman 206. Di tempat lain dijelaskan, ada seseorang mengatakan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam,
hutang saya sangat besar, mohon didoakan. Hazrat Masih Maud alaihissalam menjawab, selalulah engkau bertaubat dan istighfar. Sebab ini merupakan janji Allah Ta'ala bahwa barang siapa beristighfar, maka Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan dalam rezeki orang itu. Lalu beliau bertanya, bagaimana sampai hutang engkau begitu besar? Dan orang itu pun menceritakan, sebagian besar utang itu merupakan uang bunga, uang riba. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam mengatakan, jadi ini merupakan akibat perbuatan sendiri. Seseorang yang melanggar perintah Allah Ta'ala akan memperoleh hukuman. Allah Ta'ala sejak semula telah berfirman bahwa seandainya kalian tidak berhenti dari pinjam meminjam uang riba, maka hal itu berarti pengumuman perang dengan Allah Ta'ala. Dan peperangan dengan Allah Ta'ala adalah Dia mengirimkan azab kepada orang seperti itu. Jadi kemiskinan ini juga merupakan azab dan buah amal perbuatan sendiri. Kemudian orang itu mengatakan, lalu apa yang harus dilakukan? Ini semua karena terpaksa saya meminjam uang riba. Hazrat Masih Maud salam bersabda lagi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka dari balik tabir kegaiban Allah Ta'ala akan menciptakan suatu sarana untuknya. Sangat disayangkan, orang-orang tidak memahami rahasia ini, bahwa Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan suatu kondisi bagi orang yang muttaqi, sehingga dia dengan terpaksa harus meminjam uang bunga riba. Ingatlah, seperti halnya dosa-dosa lain, misalnya zina dan pencuri, seperti itu pula lah halnya memberi dan meminjamkan uang riba. Betapa besar kerugian yang ditimbulkannya, yakni uang habis, martabat hancur, dan iman pun hilang. Di dalam kehidupan biasa, tidak ada satu perkara pun yang menuntut suatu pengeluaran sedemikian rupa, sehingga memaksa harus meminjam uang riba. Misalnya, pernikahan. Untuk itu tidak perlu ada pengeluaran apa-apa yang berlebihan. Kedua, belah pihak telah sepakat, maka telah berlangsunglah pernikahan itu. Sesudah itu, walimah juga merupakan sunnah. Jadi kalau tidak memiliki kemampuan, maka hal itu pun dimaafkan. Jika manusia menerapkan sikap gani atau sikap yang bercukupan apa adanya, maka dia tidak akan mengalami kerugian apapun. Sangat disayangkan bahwa orang-orang membuat Allah Ta'ala menjadi marah demi keinginan-keinginan nafsu mereka serta untuk kegembiraan mereka yang sesaat. Dan hal itu menjadi penyebab kebinasaan mereka sendiri. Lihat, betapa riba itu merupakan suatu dosa besar. Tidakkah orang-orang itu tahu, memakan babi dalam kondisi terpaksa adalah dibenarkan? Seperti telah difirmankan, barang siapa terpaksa, padahal dia tidak menginginkannya, dan tidak melebihi batas, maka atas hal itu dia tidak berdosa.
Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 174 dihitung dengan basmalah. Namun, untuk riba tidak dikatakan bahwa hal itu diizinkan bila dalam keadaan terpaksa. Justru untuk riba difirmankan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak berbuat demikian, maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 279 sampai 280. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Beliau selanjutnya mengatakan, yakni, jika kalian tidak berhenti dari riba, maka berarti hal itu merupakan pengumuman perang dengan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia sama sekali tidak akan pernah membutuhkan riba. Jika orang-orang Islam berada dalam ujian seperti itu, berarti merupakan akibat perbuatan-perbuatan buruk mereka sendiri. Orang-orang Hindu jika melakukan dosa ini, mereka akan semakin kaya raya. Akan tetapi jika orang-orang Islam jika melakukan dosa ini, maka mereka akan binasa. Mereka akan mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Jadi, tidakkah penting bagi orang-orang Islam untuk berhenti dari riba itu? Saya ulangi sabda beliau. Jadi, tidakkah penting bagi orang-orang Islam untuk berhenti dari riba itu? Manusia hendaknya sejak permulaan menerapkan pola hidup gani, berkecukupan apa adanya dalam kehidupan mereka sehari-hari, supaya tidak mencapai kondisi di mana dia terpaksa meminjam riba, yaitu kondisi di mana uang bunga itu menjadi lebih besar dari modal utama. Baru saja kemarin saya menerima surat dari seseorang yang mengatakan bahwa ia sudah membayar 1.000 rupiah dan masih tersisa 5 atau 600 lagi. Menurutnya lagi adalah pengadilan pun sudah menjatuhkan vonisnya. Namun di situ tidak ada kesalahan pihak pengadilan sedikit pun, sebab pengakuannya sendiri ada. Jadi artinya adalah dia sepakat untuk membayar uang riba itu. Jadi dari sana sudah dijatuhkan vonis. Yang lebih baik adalah orang-orang Islam hendaknya bersatu dan mengumpulkan suatu dana, lalu membebaskan orang itu secara hitungan perniagaan, yakni supaya jangan sampai ada saudara mereka yang terpaksa harus meminjam uang riba. Bahkan selalu berkumpul itu setiap orang yang membutuhkan biaya dapat dibantu. Dan orang tersebut harus mengembalikannya dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Hal ini terdapat di dalam Malpujat jilid 10, halaman 109 sampai dengan 112. Jadi, para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hendaknya benar-benar sungguh-sungguh kita berniat jangan sampai melakukan riba atau meminjam uang bunga. Di zaman kini ada pinjaman yang selalu muncul di HP kita, pinjaman secara online. Ini juga harus berhati-hati, jangan sedikit pun menyentuhnya.
jangan menghampirinya. Ini akan mencekik leher kita, menghancurkan kehidupan kita dengan bunga-bunga yang tinggi. Di dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia, kita ada sarana koperasi yang bernama Koperasi Bupu. Mari ikutlah bersama-sama di sana. Mudah-mudahan Koperasi Bupu ini juga akan menjadi solusi bagi orang-orang terhindar dari minjam-meminjam yang bunga atau riba, apalagi rentenir. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.